Kembali lagi di channel yang membahas seputar tentang trading. Sejak zaman dahulu, orang-orang sukses menggunakan yang namanya gambaran mental dan praktek latihan untuk meraih sebuah kesuksesan. Seperti halnya Napoleon, ia berlatih berperang dalam imajinasinya selama bertahun-tahun sebelum ia benar-benar maju untuk berperang. Dia membayangkan dirinya dengan jelas sebagai seorang pemimpin dan menggambarkan sebuah peta di mana ia akan mempraktekkan sebuah pertahanan. Dia membuat semua perhitungannya secara sistematis dalam pikirannya. Contoh yang lain, pemilik kerajaan bisnis hotel Hilton yang terkenal, dia melihat dirinya memiliki dan mengoperasikan sebuah hotel di dalam pikirannya selama bertahun-tahun sebelum ia membeli hotel pertamanya. Mr. Hilton mengatakan bahwa ia telah membayangkan dirinya menjadi pengusaha hotel, yaitu pengusaha hotel yang sukses sebelum ia benar-benar menjadi pengusaha sukses yang sebenarnya. Seorang pelatih basket yang terkenal, ia berkata, tidak mungkin memasukkan bola dalam keranjang pada saat Anda dalam sebuah tekanan, kecuali Anda bisa melihat diri Anda memasukkan bola ke dalam keranjang dalam pikiran Anda. Hal yang sama terjadi pada trading. Jika Anda tidak bisa melihat dengan jelas, yaitu melihat diri Anda dalam pikiran Anda sebagai seorang trader yang sukses, maka tidak mungkin Anda bisa sukses. Seorang trader yang paling sukses dan terbaik telah dengan jelas melihat kesuksesan mereka selama bertahun-tahun dan dibayangkan kasus trader-trader ini melihat diri mereka sebagai sebuah kesuksesan sebelum mereka benar-benar sukses. Ada sebuah mekanisme, yaitu mekanisme otomatis yang ada dalam diri kita, yaitu mekanisme servo, yaitu sebuah mesin pencari tujuan yang otomatis yang menyetir jalannya ke arah target atau tujuan kita. Kita memiliki mekanisme dalam diri kita, bisa menggunakannya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu sebuah tujuan yang kita inginkan, sebuah tujuan yang kita ingin raih. Mekanisme servo bekerja seperti
sebuah rudal yang dipandu. Tetapi seperti rudal yang dipandu, ia membutuhkan sebuah pemrograman yang tepat untuk mencapai sebuah targetnya. Maka pemrograman ini muncul dalam bentuk sebuah gambaran mental yang kita berikan pada mekanisme servo tersebut. Apabila kita terus memberi sebuah mekanisme servo, yaitu gambaran yang jelas dan tepat tentang tujuan-tujuan yang kita ingin kita raih, alam bawah sadar kita akan melakukan hal-hal yang membantu kita untuk mendapatkannya secara otomatis. Di sisi lain, jika kita terus berpikir dan menggambarkan hal-hal tidak kita harapkan, maka mekanisme servo kita akan melihat sebuah gambaran tersebut sebagai tujuan kita dan berusaha untuk membuat gambaran jelek menjadi kenyataan. Maka mekanisme servo bekerja secara otomatis. Ia hanya mengambil sebuah gambaran mental yang kita berikan dan mencoba membuatnya menjadi kenyataan. Ia tidak peduli apakah gambaran mental tersebut merupakan kepentingan utama kita atau bukan. Ia hanya bereaksi terhadap gambaran mental yang kita berikan. Contohnya, jika khawatir tidak mampu berpidato di depan banyak orang, jika kita dengan jelas menggambarkan dalam pikiran kita bahwa pidato akan baik-baik saja dan penonton menerima kita dengan positif, hal ini akan membantu kita memberikan pidato seperti yang kita harapkan. Tapi di sisi lain, jika kita terus khawatir bahwa kita akan ditertawakan kata-kata yang kita keluarkan, takut salah, dan kita akan menghasilkan pidato yang buruk. Hal ini akan selalu terjadi. Maka mekanisme servo kita akan melakukan tipe pidato seperti yang kita punya dalam pikiran kita. Inilah bagaimana mekanisme sukses dan gagal bekerja di dalam diri kita. Tapi tujuan atau gambaran yang Anda miliki dalam pikiran harus sesuai dengan kemampuan, yaitu sesuai dengan kemampuan Anda. Contohnya dalam trading, jika Anda menggambarkan diri Anda menghasilkan ratusan dolar per hari atau per minggu, maka Anda mungkin akan mencapai tujuan tersebut. Dan apabila Anda bisa melihat hal itu dengan jelas dalam sebuah imajinasi Anda, tapi jika Anda menggambarkan diri Anda menghasilkan 5.000 setiap hari, tidak peduli betapa jelasnya gambaran tersebut,
yang ada dalam diri Anda. Hal itu tidak mungkin karena hal itu tidak sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda bisa menggambarkan diri Anda sesuai dengan hal yang Anda inginkan, yaitu yang Anda inginkan di masa depan. Kesuksesan atau kegagalan semua terserah pada diri Anda. Tetapi seringnya orang tidak mau berlatih mengontrol imajinasi mereka. Mereka membiarkan imajinasi mereka menghancurkan potensi yang mereka miliki dengan menggambarkan situasi di masa lalu di mana mereka telah gagal. Kita semua memiliki sebuah kenangan, tetapi sebaliknya dari kita menyimpan kenangan tentang kebahagiaan dan keberhasilan yang terjadi di masa lalu. Sebagian orang hanya mengingat kenangan tentang sebuah kegagalan dan rasa frustasi mereka. Tetapi sebenarnya untuk mengontrol sebuah imajinasi, yang harus Anda lakukan adalah mengingat bahwa otak Anda memiliki kesulitan memisahkan pengalaman yang nyata dan imajinatif. Apabila hal yang imajinatif tersebut Anda bayangkan secara jelas, maka jika Anda menggambarkan diri Anda berfungsi di dalam situasi spesifik tertentu secara jelas, hal itu akan terjadi. Latihan mental bisa membantu Anda menjadi lebih baik di kehidupan sebenarnya. Anda akan belajar latih mental spesifik untuk membantu Anda dalam trading. Maka latihan mental ini sangat perlu. Jika dibayangkan dengan gamblang, akan sangat mirip dengan situasi yang sebenarnya. Hal ini akan mengimpresikan atau mempersiapkan untuk menghadapi sebagai seorang trader. Hal ini akan mempersiapkan Anda untuk menghadapi berbagai macam situasi dalam trading Anda. Seorang psikolog mendemonstrasikan kekuatan gambaran mental. Ia menemukan bahwa latihan mental bisa membantu orang melempar anak panah dengan lebih akurat. Jangan salah persepsi, saya tidak menyamakan melempar anak panah dengan trading. Saya hanya ingin menggambarkan ide dari sebuah gambaran mental
dengan lebih jelas. Dia menetapkan sebuah subjeknya di depan target dan mengatakan kepada subjek untuk membayangkan mereka melemparkan anak panah kepada target. Dia melakukan hal ini beberapa hari, dan pada saat subjek benar-benar melempar, yaitu melempar anak panah, dia menemukan bahwa latihan mental telah memperbaiki tujuan mereka pada saat mereka benar-benar melempar anak panah tersebut. Contoh yang lain, seorang pemain golf juga menggunakan teknik ini. Jika Anda menonton sebuah pertandingan golf di TV, perhatikan bagaimana seorang pro melatih pukulannya, membayangkan apa yang akan terjadi sebelumnya ia benar-benar memukul. Seorang golf paling hebat yang sepanjang masa pernah menggambarkan kepada majalah Time bagaimana ia melatih setiap pukulannya secara mental sebelum ia benar-benar memukulnya. Ia membuat gambaran sempurna dari pukulan tersebut dalam sebuah imajinasinya. Mengambil ancang-ancang lalu benar-benar memukul dengan baik seperti apa yang ia harapkan. Contoh lainnya yaitu tinju. Bayangan petinju sering menggunakan teknik ini untuk memperbaiki penampilan, yaitu memperbaiki penampilan mereka di atas ring. Anda juga bisa belajar mengaplikasikan teknik ini untuk menggambarkan kemampuan trading Anda. Anda bisa berlatih bayangan di berbagai area dalam trading. Yang bermasalah bagi Anda. Anda mungkin bertanya pada diri Anda, pada diri sendiri, apakah Anda bisa benar-benar memiliki sebuah kontrol sepenuhnya dari sikap Anda dan berhak hal-hal di luar diri Anda, yaitu melalui imajinasi Anda. Tentu saja hal ini tidak semudah seperti saya akan membayangkan jalan saya menuju sukses. Seperti menjadi ahli apapun juga, Anda harus mencoba untuk berlatih. Ada beberapa langkah yang harus Anda pelajari dan latih secara reguler. Gambaran yang Anda miliki
tentang diri Anda juga menentukan apakah Anda bisa sukses atau tidak dalam trading. Dengan kata lain, jika Anda memiliki gambaran jelas diri Anda sebagai seorang trader yang sukses, hal itu bisa bekerja sebagai bertindak sebagai tujuan utama. Hal itu bisa bekerja lebih jauh dari yang Anda bayangkan dalam membuat Anda menjadi seorang trader yang sukses. Anda harus belajar bagaimana melihat gambaran tersebut dengan jelas di dalam pikiran Anda. Ini adalah satu-satunya jalan meraih kesuksesan. Salam sukses dan salam profit.